Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu. Seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan
seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku selamanya, seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya, seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidup kami menyembah-Mu. Haleluya. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang
tak bisa dunia berikan, tak peduli masa. Engkau tetap memilihku, ku aman dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia, selamanya kau setia. Oh, selamanya kau setia. Selamanya kau setia. Oh, kau setia. Kau setia, Tuhan. Kau setia, Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan, pujian, hormat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan yang senantiasa berfirman bagi kami. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, bahkan sehidangan dengan Engkau. Terima kasih buat perkataan-perkataan-Mu yang menjadi makanan dan minuman bagi kami, yang menyegarkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh, bahkan nyawa kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami tundukkan pikiran dan perasaan kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Biarlah firman-Mu berdaulat atas seluruh hidup kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami. Haleluya. Terpujilah Engkau. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Baik. Oke.
Kita lanjut 44 ya. Atau nggak ada yang kemarin baca yang saya sebut angka-angka 12, adakah? Kan kalau biasanya seperti itu, saudara, dia mau ngajar sesuatu gitu. Eh, kalau kita bacakan, tidak ada yang secara kebetulan ya dari kisah-kisah itu. Ada dari hakim-hakim gitu ya. Mana kan kita dari kejadian, keluaran, bilangan, imamat, kayaknya belum kita itu kan. Ulangan ya, ulangan, Yosua gitu ya. Yosua pada waktu itu apa ya? Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul gitu ya. Nah, eh ketika beberapa kitab itu saya buka, itu memang seperti ada itu ya, seperti ada satu apa, pesan apa ya, yang mau Tuhan sampaikan gitu. Dan juga ada apa ya, caranya, gaya bicara Tuhan gitu ya, untuk menarik perhatian kita gitu, dan untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang firman-Nya itu hidup pertama. Terus ternyata eh, firman itu tidak kaku gitu. Jadi ada di dalamnya itu, saudara, unsur untuk eh, membuat kita itu ke dalam satu pengalaman yang mungkin membuat kita itu harus tekun mencari, karena di dalam perkataan itu bukan hanya ada nasihat gitu ya, bukan hanya ada kisah gitu, tapi di dalamnya itu terkandung makna, terkandung apa ya, tujuan gitu. Contohnya dikatakan begini kan, ini kalau misalnya Tuhan ingatkan gitu ya, dalam pencarian kita gitu. Hendaklah kamu sempurna, katanya gitu. Kan orang ketika mendengarkan itu, merenungkan itu, yang muncul itu karena sesuai dengan tingkat eh, pengetahuan kita atau cara normal berpikir manusia, oh saya mesti sempurna gitu. Karena Tuhan mengatakan saya harus sempurna gitu. Nah, gitu kan. Itu kan yang pada umumnya kan, hendaklah kamu yang di sorga, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Gitu kan. Kan terpancing ini kita kan, apa namanya, keinginan kita untuk menjadi sempurna. Nah, sama ketika misalnya saudara dengarkan, ayo mulai besok bangun pagi-pagi ya, misalnya gitu. Terus yang ada apa, saudara? Yang ada malah kita berusaha kan, ingin bangun, memang ingin berusaha, saya ngerti. Tetapi justru ketika sering mendapatkan pernyataan seperti itu, justru malah nggak bisa melakukannya. Ini saya kasih contoh ya.
Ketika kita mendengarkan ada satu rasa di dalam hati kita, rasanya pengen gitu. Pengen kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan gitu. Tapi waktu kita berusaha melakukannya, nggak bisa. Atau bisa sekali, dua kali setelah itu, ini lagi gitu ya, nggak lagi. Sama seperti tadi. Ada banyak Taurat itu, saudara, itu tujuannya kan memang kan ada upah di balik Taurat itu, saudara. Ada kan? Ingin mendapatkan hidup yang lebih baik gitu. Pasti kita juga sungguh-sungguh kepada Tuhan ada tujuannya. Mau kita tidak lebih baik di dunia ini, pasti kita menginginkan lebih baik di sorga. Kalau pandangan kita masih seperti dulu gitu kan. Sorga yang kita bayangkan hidup yang kekal. Yang pada akhirnya sebetulnya kita itu boleh apa ya, setelah puluhan tahun kita menyimpulkan perjalanan rohani kita, tetap saja sebetulnya entah siapapun dia ada keraguan gitu. Gimana nanti ya, apalagi setelah kita lihat bicara tentang pengangkatan gitu kan, nggak, sepertinya ya sudah nggak ada lagi orang bicarakan tentang itu ya. Karena apa? Karena ya nggak ada yang terjadi setelah mati beberapa generasi gitu kan. Nah, orang pasti menjadi ragu gitu. Nah, sementara tujuan dalam hidup kita itu ketika kita ingin lebih dekat kepada Tuhan, pasti ingin ada upah, dan memang Alkitab menawarkan upah. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh itu kan. Barang siapa menang katanya. Berarti kan kalau dengan pernyataan itu kan ada tuntutan untuk menang gitu. Nah, sehingga saudara, kita pasti ingin menang. Sama seperti tadi kan. Ketika perintahnya, hendaklah kamu sempurna gitu. Kalau kita lihat ayat-ayatnya itu kan sebelum mengucapkan bagian terakhir itu kan hal-hal yang sangat merugikan kita gitu kan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, dan sebagainya gitu kan. Jangan menghakimi. Lalu gimana gitu? Kita lihat keadaan kayak gitu, gimana kita tidak berargumen gitu kan? Kemarin ada hal yang ini saya yang mengganggu gitu ya, sampai malam itu saya renungkan gitu. Masalah motor lagi, saudara. Kemarin kan saya servis kan dia bilang, oh ini rusaknya ini gitu kan. Nah, jadi harus dibongkar, bayar sekian katanya. Dan saya akan ganti oli katanya. Saya ganti oli sekalian gitu kan. Lalu saudara, saya percaya karena memang itu anaknya dia itu satu sekolah dengan anak saya. Kan dia lihat saya bawa anak gitu. Saya percaya dong tinggalin gitu kan. Saya percaya sekali meninggalkan motor saya di sana. Saya bawa motornya pulang ke rumah gitu ya. Dengan harapan saya nggak ini lagi, saya nggak cek lagi mau ini, karena
Yang dia bilang itu karena sebelumnya di tempat langganan saya di sini, eh, memang sih dia sudah sarankan karena kompresinya kurang gitu kan. Nah, baru 1 hari bagus, lancar, enak memang bawanya gitu ya. Jadi enak gitu, nggak ini lagi gitu ya. Terus eh, besoknya, ya kemarin ya, itu kan, oh berarti sudah berapa hari juga ya? Ternyata ya ada 3 hari. Hari Sabtu kok Umi. Sabtu kok. Yang Sabtu papi ambil Jumat berarti. Kan loh. Oke. Jadi setelah itu rusak lagi, kemarin saya bawa ke sana, pas mogok di sana juga saya bawa ke situ, saya tinggalin sebentar, bisa juga gitu. Setelah itu pulang ke sini rusak lagi dan memang nggak bisa hidup lagi. Kayaknya seperti awal lagi gitu. Oke. Lalu saudara, karena saya pikir hari ini ngantar sekolah gitu kan, saya bawa ke bengkel yang di sini gitu. Saya ceritakan kronologisnya gitu. Ya mungkin agak gimana, kenapa nggak kemarin, dari kemarin kan saya sudah bilang gitu kan. Ya gimana mau kok di sana, saya bilang gitu kan. Nah, saya ceritakan, dikasih tunjuk sama saya, coba lihat katanya. Mungkinkah ini dibongkar? Jadi memang depannya itu, depan tutupnya itu dibersihin, bersih memang. Tapi coba lihat, ini kalau ganti ini, yang dia bilang klep itu, ini harus dibuka. Ini ada nggak nampak dibuka katanya? Memang nggak ada gitu. Coba lihat semuanya. Ini dulu yang saya ini, yang lem ini harusnya kan silnya diganti itu. Saya bilang, aduh, saya dalam hati gini, kok berani ya Tuhan gitu. Lalu coba lihat olinya, saya bilang gitu. Dia cek, dia lihat, coba lihat nih, hitam juga kan. Lalu coba kuras, saya bilang. Keras, lihat, asli hitam gitu. Berarti nggak mungkin ganti oli. Dalam hati, tuh kan. Saya telepon di situ ya. Cuma saya telepon, nomor teleponnya nggak diangkat lagi sama dia ya. Dalam hati begini, saya renungkan gitu. Kok dia berani ya kayak gitu. Saya renung-renungkan gitu. Rasanya saya sih mau ini juga ke sana gitu ya. Tapi dalam hati saya diam saja gitu. Tujuanmu apa gitu. Apa tujuan saya? Mau saya terangin, mau ini gitu. Karena memang saya lihat bengkel ini boleh dibilang eh, setiap hari sepi aja gitu. Kayak awalnya, kenapa ya bengkel ini sepi ya gitu. Nggak ada. Berapa kali saya lihat nggak ada orang bengkel di sana gitu. Saya sudah ini gitu kan. Nah kemarin saya juga ke rumahnya Tian ya. Saya tanya juga tentang itu. Iya saya pernah di situ gini-gini gitu ya. Padahal dalam hati saya karena ini, saya rasanya pengen bilang karena berikutnya saya lihat masih oke gitu ya. Nah, jadi saudara, eh, ketika hal itu mengganggu ini saya ya, mengganggu pikiran saya, mengganggunya gini, kenapa ya kok bisa ya gitu. Kok bisa eh, mereka mencari apa ya, mencari mengambil keuntungan dari menipu seperti itu ya. Saya dalam hati gitu pikir gitu ya. Nah, dan ketika saya coba di dalam hati saya gitu ya. Lalu kenapa saya pikirkan lagi, kenapa ya Tuhan terjadi berulang kali seperti ini gitu ya. Lalu saya pikir gitu ya. Memang kalau saya bandingkan dulu saudara, kalau sudah misalnya senilai itu, ini lagi nanti berapa gitu ya. Lumayan juga gitu ya.
Kalau dulu saya renungkan, aduh udah kalang kabut. Sekarang sama juga, nggak punya uang juga gitu, cuman nggak kalang kabut gitu, tenang aja gitu ya, nggak gimana gitu ya. Nah, lalu Tuhan ini tentang hendaklah kamu sempurna. Kan kalau kita baca yang sebelumnya saya katakan gitu, barang siapa yang karena apa namanya, berbahagialah orang yang lemah lembut, gitu kan? Berbahagialah orang yang suci hatinya, gitu kan? Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lapar. Lalu terakhirnya dikatakan hendaklah kamu sempurna. Kan itu kan Matius 5 ayat 48 kan kalau yang terakhir itu. Kalau yang sebelumnya kan Matius 5 ayat 1 terus ke bawah gitu. Sampai puncaknya, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga itu sempurna gitu. Oke ya. Jadi saudara, dari perkataan itu saudara, oh ternyata eh, ada satu hal yang dia inginkan ketika dia mengatakan sesuatu gitu ya. Tuhan tidak menerangkan maksudnya secara detail gitu di masa itu gitu. Kalau kita lihat, karena juga memang kan yang menulis itu kan bukan dia kan. Kan setelah beberapa tahun kemudian mungkin ada eh, tahun berapa ya, tahun 60-an kan gitu kan. Berarti 30 tahun sesudah diucapkan perkataan itu gitu. Barulah ditulis kembali. Dan pastilah bukan Tuhan yang menulis. Mereka diilhamkan roh berjumpa dengan siapa, mencari informasi gitu ya. Mungkin Yohanes lah yang paling mungkin mengingat-ingat gitu ya. Karena dia pasti orang yang suka merenung gitu. Dan dia diizinkan, Tuhan tidak terlalu banyak terlibat dalam penginjilan gitu. Yohanesnya gitu ya. Dia lebih banyak, dia mungkin merenungkan atau kontemplasi gitu. Makanya dia bisa menulis kitab Yohanes, 1 Yohanes sampai 3 Yohanes, lalu kitab Wahyu gitu. Ya. Jadi saudara, dia menulis, dialah yang menulis, mungkin lebih ini ya, lebih kepada hal yang sangat privasi gitu, yaitu doanya Tuhan Yesus. Itu kan doa Tuhan Yesus sendiri gitu. Bagaimana dia bisa menulis? Kan mereka nggak dengar gitu. Tapi dia bisa mengungkapkan. Nah, disitulah pekerjaan daripada Roh Kudus yang di dalam dia mengingatkan semua perkataan-perkataan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi dia kayak inilah, kayak dia itu merenungkan lah, karena dia ini ya saksi mata gitu, Yohanes gitu. Nah, jadi saudara, ketika kita sama dengan kitab Matius, kan ketika Matius menulis itu kan 30 tahun kemudian juga ya, tentang khotbahnya Tuhan Yesus. Lalu makanya tidak diterangkan seperti misalnya kita mendengarkan khotbah-khotbah pada umumnya kan. Mereka terangkan dari bahasa ini, oh artinya begini, oh akar katanya ini, itu bisa punya pengertian begini, belum lagi diambil dari bahasa apa. Itu selalu ada saja yang menarik dari pengertian-pengertian daripada firman Tuhan itu. Ya. Namun cara Tuhan itu tujuan Tuhan itu berbeda dengan tujuan manusia. Manusia hanya memuaskan pengertian gitu.
Tapi Tuhan dibalik daripada perkataannya itu adalah ingin menahirkan manusia gitu. Ingin membuat ada tujuan yang tersembunyi, yaitu ketika berfirman, selain ada nasihat di sana, kita sudah biasa ya. Ada nasihat di balik firman Tuhan gitu ya. Itu kita sudah terbiasa lah dengan itu. Ya. Tapi tujuan yang mungkin jarang diindikan orang adalah dari perkataan itu ada maksudnya ingin membagikan apa yang ada di dalam hidupnya Tuhan itu gitu. Hendaklah kamu sempurna. Tahu nggak saudara? Tuhan sudah menemukan tidak mungkin manusia sempurna. Karena dia sudah rusak. Mau bagaimanapun manusia itu berusaha, tidak mungkin bisa sempurna. Namun dia perlu mengucapkan perkataan itu supaya bangkit tekadnya manusia. Supaya dia mau kembali kepada bapaknya gitu. Bapaknya di sini artinya itu penciptanya. Bapaknya di sini kenapa dipakai istilah bapak? Jadi selama ini saudara kita itu berpikir, oh dia bapak. Bayangan kita bapak di dunia ini. Tuhan pun sering buat seperti itu. Lalu kita cepat sekali kepada pikiran kita itu karena memang alam pikiran kita, alam pikiran manusia normal. Karena kita sudah menjalani kehidupan kita. Pernah jadi anak, pernah jadi orang tua, nah, gitu. Pernah punya sahabat, dia pakai semua istilah-istilah itu, saudara. Dia pakai. Namun, tiba waktunya dia menerangkan kepada kita maksud-maksud tersembunyi dari setiap perkataannya. Inilah yang jarang kita dengar. Gitu. Ya. Namun inilah yang dia tunjukkan. Hendaklah kamu sempurna. Tuhan bilang di hati saya gitu. Kira-kira menurutmu, adakah engkau pernah lihat orang yang sempurna? Siapapun mereka? Coba kamu baca, kamu lihat. Di dalam sepanjang kehidupan orang-orang kudus yang ada dalam Alkitab. Adakah kamu temukan orang yang sempurna? Atau yang berikutnya, kamu temukankah kesempurnaan? Dalam diri Paulus, dalam diri Yohanes, dalam diri ini, dalam diri ini, dalam diri ini, kamu temukankah kesempurnaan? Mungkin yang paling ingin lebih sempurna adalah Paulus. Sampai dia rela semua gitu ya. Udah melayani mati-matian, dia masih bekerja gitu ya sampai larut malam gitu ya. Wah, dia rela mengarungi samudra gitu ya untuk memberitakan Injil gitu ya. Dia tidak mau memberitakan Injil di tempat yang sudah pernah diberitakan Injil. Dia berani menerobos hutan belantara gitu ya. Bahkan mengalami banyak sekali aniaya gitu. Namun dia tetap gitu. Karena apa? Karena memang di dalam dirinya itu, saudara, dulu sebelum dia ikut Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal jalan Tuhan,
Dia itu adalah seorang yang memang Farisi gitu. Farisi itu memang orang yang sangat radikal gitu terhadap agamanya gitu. Ya. Nah, jadi apalagi ketika dia itu benar-benar berjumpa dengan Tuhan gitu, secara nyata di perjalanan Damsik itu, maka eh, dia itu ingin sekali menjadi sempurna. Saya nggak tahu apakah sepertinya sih perkataan Tuhan hendaklah kamu sempurna pada waktu itu mungkin belum pernah dia dengar karena kan belum dicatat itu pada waktu kehidupan dia kan. Kalaupun mungkin sudah dicatat mungkin dia tidak akan mendapatkan salinannya itu saudara karena kan dia itu sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang mandiri gitu, rasul yang mandiri. Ya. Jadi saudara, uh, di balik perkataan hendaklah kamu sempurna, ini juga berlaku untuk setiap perkataan-perkataan yang lain. Makanya saudara ketika dia bilang coba lihat masalah kitab-kitab yang angka 12 gitu. Bukan berarti jadi hanya masalah angka 12-nya gitu ya. Bukan hanya masalah bertepatan dengan ulang tahun anak saya. Lalu Kevira pas tanggal 12 juga gitu. Saya baru iya ya tanggal 12 juga gitu ya. Nah, terus awalnya kita masuk ini kan dulu kan saya ingat ketika Tuhan sangat ini kan tentang Wahyu pasal 12 kan gitu. Nah, jadi saudara, ketika dia menunjukkan itu, maka dia mau kita itu merenungkan dari yang dia ceritakan, dari yang dia tunjukkan itu gitu. Istilahnya, oke, yang lain singkirkan dulu. Pasal 11, pasal yang lain singkirkan dulu gitu. Aku mau kamu perhatikan ini gitu. Supaya dia boleh mengajar, menunjukkan cara dia mengajar itu gitu. Nah, disitulah saudara saya mempelajari gitu ya mulai. Karena kan katanya kan Tuhan ada di antara kita. Saudara merenungkan nggak terus itu saudara? Kan dia sudah kasih kita itu satu apa ya? Satu pijakan atau satu bukan sekedar pijakan. Satu dasar untuk kita itu tidak terlalu wah dengan Tuhan ada di antara kita. Padahal saudara, rahasia ini besar sekali loh Tuhan ada di antara kita. Itu diselidiki oleh semua orang kudus. Itu kata Paulus ya. Yang ada hamba Tuhan bilang kayak gini. Arti sesungguhnya dari bahasa aslinya bukan Tuhan di antara kita katanya, tapi Tuhan di dalam kita. Ketika saya dengarkan itu, kamu nggak tahu gitu. Jadi orang berusaha ke bahasa teks aslinya, tetapi orang tak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi orang bisa gini, karena saking dia ini pengen aslinya, maka dia jadi nggak ngerti apa maksudnya Tuhan. Karena dia nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan itu. Tapi kalau kita katakan orang tidak punya hubungan, oh dia akan bantah kita, saudara. Emang lu aja gitu. Bukan itu maksudnya. Gitu. Ada satu hal yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita mengenai mengenal dia, berhubungan dengan dia.
Bukan seperti cara-cara orang mengajar. Kan kalau dulu kan, oh, cara mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kuduskan dirimu. Ada ayatnya. Cara menghadap Tuhan. Yang kedua, dengan iman. Bla bla. Itu lanjut semua, saudara. Sampai itu syarat-syarat yang mereka buat sendiri. Kamu harus baca Alkitab, gitu. Baca Alkitab berurutan, gitu. Harus tahu semua kisahnya, gitu kan. Ciri-cirinya adalah tidak bertentangan dengan isi Alkitab, firman yang tertulis. Jadi saudara, suara Tuhan yang didengarkan itu saudara, jadi begitu Tuhan bicara, itu sudah lewat, apa namanya ya, lewat screeningnya kita gitu. Jadi kalau Tuhan bicara A gitu, kita akan lihat dulu dalam Alkitab. Ini nggak cocok nggak? Nah gitu. Berarti kan kita sudah menguji Tuhan itu sendiri kan. Karena memang Paulus pernah mengajar, ujilah segala sesuatu. Lalu yang jadi masalah saudara, cobalah misalnya kalau kita uji, Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, cobalah, gimana mau diuji? Itu kan kebiasaan daripada para penyembah berhala loh saudara, mempersembahkan anaknya. Itu para penyembah berhala melakukan itu. Kenapa Abraham bisa yakin seyakin-yakinnya? Lalu ketika dia mendengarkan, dia sebal terhadap istrinya kan? Ketika disuruh ngusir anaknya, gitu. Anaknya sendiri. Dia itu kan rasanya memang kalau dia nggak benar-benar mendengarkan suara Tuhan, dia akan marahin istrinya. Dia kan pasti akan bergejolak. Kalau dia punya pengetahuan Alkitab, oh dia bisa ini, istri harus tunduk sama suami. Kan gitu kan? Kan dia bisa pakai ayat itu. Tapi bagaimana dia membedakan antara tunduklah terhadap, istri tunduk terhadap suami, tapi suami harus mengasihi istri. Harus rela mati demi istrinya gitu. Nah, itu kan dilema kan? Disinilah justru yang membuat banyak para hamba Tuhan pada akhirnya. Ada seorang hamba Tuhan yang baru-baru ini, saudara, dia sangat ini sekali gitu ya. Dia harus minta maaf gitu. Dan dia mengakui gitu ya. Dia sampai buat podcastnya gitu ya. Mungkin saya kepahitan, bla bla bla. Karena dia membuat sesuatu yang sangat menjijikkan sekali sudah dalam postingan. Sehingga kayak terbongkar gitu. Tetapi semua dia lakukan itu, dia pakai firman, saudara. Dia kutip dari kitab Amsal, karena inilah. Gitu. Saya pakai ini, gini, gini. Jadi, orang yang punya pengetahuan akan firman Tuhan, justru bisa membuat dirinya, membenarkan dirinya sendiri. Nah, hal ini masalah di hadapan Tuhan. Justru hal inilah yang membuat seseorang tidak bisa menemukan tempat tinggalnya Tuhan. Justru. Jadi kalau mereka katakan, mereka berani mengatakan bahwa
Ketika orang mati gitu kan, dia sudah istirahat bersama dengan Tuhan gitu. Sebetulnya mereka tidak yakin dengan perkataan itu. Mereka hanya meyakinkan gitu. Mereka katanya ke sorga, nggak mengerti sorga yang sesungguhnya apa. Di mana? Kalau tempat itu alam roh gitu, ada banyak orang, saudara, ingin berjumpa dengan orang yang meninggal lewat mimpi sekalipun mereka tidak pernah mengalaminya. Padahal kan menurut pengajaran kita, kalau kita merindu-rindukan, pastikan dia itu nyata dalam hidup kita, kan gitu kan? Dia pasti ngikuti kita, kan gitu kan ceritanya kan kalau kita mau ikutkan pelajaran dunia orang mati. Tapi kenapa orang yang sampai mohon-mohon, sampai dinyanyikan lagi? Supaya minimal orang yang dikasihinya yang meninggal itu datang ke mimpinya aja gitu. Nggak kesampaian kok. Di mana mereka gitu? Tuhan Yesus itu punya tubuh materi loh. Sama seperti Henok gitu. Kan berubah kan? Kalau mungkin yang sudah meninggal kayak Daud, mungkin oke lah kita percaya uh, tubuhnya secara daging mungkin masih ada di bumi ya gitu kan. Karena kan Paulus pernah mengatakan nanti begitu nafiri ditiup, kan orang akan datang ke bumi lagi ngambilin itunya, menarik partikel-partikel yang ada di bumi gitu. Apakah begitu? Nah, lalu bagaimana dengan tubuh Tuhan Yesus yang bangkit, yang dilihat oleh murid-muridnya naik ke sorga? Atau juga orang-orang yang bangkit dari antara orang mati yang menampakkan diri pada waktu itu, di zaman itu, saudara, bagaimana pula itu? Berarti kan tubuh mereka itu kan secara materi itu benar terangkat dan pasti tinggal di satu tempat gitu. Namun kenapa tempat itu? Kan harusnya kan tempat itu kan sudah luas sekali ya. Harusnya kan tempat itu kan pasti satu kehidupan. Gak mungkin dong orang itu jadi diam-diam aja. Pasti mereka punya kehidupan di sana. Apakah mereka memuji enggak lah, nggak mungkin. Karena kan nggak semua bisa masuk ke apa namanya ke ruang maha kudus yang di surga atau ruang kudus. Kan nggak mungkin kan? Karena firmannya bilang begitu. Berarti siapapun mereka ada tempat-tempat mereka. Seperti kalau orang katakan itu, oh katanya di Firdaus, gitu kan? Tapi Firdaus itu ngapain mereka di sana? Kan perlu juga jadi pertanyaan gitu kan. Ada banyak hal saudara yang eh, ketika kita terus mengikuti perjalanan Tuhan, cara dia mengajar itu. Ketika kita memperhatikan hidup kita, seperti saya katakan tadi, yang mengganggu itu. Walaupun itu mengganggu bagi saya, tapi justru itu jalan bagi Tuhan untuk menarik perhatian saya, untuk saya punya satu apa ya semangat untuk mencari kehendak Tuhan. Dan inilah yang diinginkan Tuhan dari
hendaklah kamu sempurna. Untuk menjadi sempurna itu tidak bisa kita, cara kita itu nggak bisa menjadi sempurna. Tetapi kita mesti sempurna. Itu firmannya gitu loh. Waduh. Justru hal ini juga yang membuat kita itu mau tidak mau harus berjaga-jaga. Senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Bukan hanya ketika bencana alam atau ini atau itu, Tuhan sudah mau datang, lihat tanda-tandanya gitu kan. Bukan. Tapi karena memang dia menargetkan kita itu menjadi orang-orang yang sempurna, disempurnakan, dikuduskan, ditahirkan. Jadi saudara, hal-hal yang diizinkan terjadi dalam hidup kita yang membuat kita kenapa ya seperti itu. Lalu kita perhatikan juga orang-orang ya yang tidak sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan, di mana mereka terikat sekali dengan dunia ini gitu ya. Nah, kita perhatikan gitu ya. Kenapa? Lalu Tuhan mengatakan kepada kita, ikutlah aku katanya. Jadi saudara, untuk bisa mengikut Tuhan secara pribadi, benar-benar pribadi, itu dibutuhkan kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Baik yang terjadi pada orang lain. Orang lain easy going aja, saudara. Mereka enak, santai, nggak seperti kita harus misalnya bangun 4:30 gitu ya. Kadang-kadang kita pikir, sudah pas pun waktunya itu sudah hebat lah saya gitu. Atau kadang-kadang kalau misalnya kita udah lewat gitu kan, udah misalnya jam 5, nggak berani lagi masuk gitu kan. Nah, saudara, atau kita tidak bisa fokus gitu kan, mendengarkan gitu, nggak bisa dengerin gini, atau matiin kameranya gitu kan. Nah, terus, misalnya kalau ditegur dari sini gitu kan, bapak ini nggak tahu, kami ini punya, seolah-olah saudara kepentingannya untuk saya. Seolah-olah begitu, walaupun memang saudara, kalau saya melihat apa namanya ya, kotak-kotak kosong ini gitu ya, kotak-kotak nggak ada orangnya ini gitu ya. Itu mengganggu memang saudara, sangat mengganggu saudara. Saudara bergerak sedikit aja nggak fokus, itu sangat mengganggu. Tapi bagi saya saudara, itu juga satu apa ya, supaya bisa saya fokus juga hanya untuk memandang kepada Tuhan. Makanya seringnya saudara, saya itu melihat diri saya sendiri gitu. Kadang-kadang saudara saya mau bikin apa namanya, saya sendiri di sini. Ya, tapi dari awal sudah bilang pokoknya buat semua gitu, kotak seperti ini gitu. Ya, tidak, kan biasanya kan kalau saya spotlight kamera saya kan saya lihat saya aja kan. Dan kita pernah juga pemuritan itu pakai radio aja kan. Kita tidak lihat orang, tapi kita bisa semangat gitu memuridkan gitu. Tapi pada posisi seperti ini saya harus melihat kan, dan apa saja gerakan kalian di sana gitu. Itu kalau misalnya saya lihat dari sekali-sekali saya lihat tatapan matanya gimana gitu.
itu bisa mengganggu di dalam gitu, dalam hati saya gitu. Itu langsung membuat kadang-kadang saya mau ceritakan ini gitu ya. Saya mau ceritakan karena sudah rasanya sudah karena saya ngerti gitu. Ini Tuhan loh sedang ngajarin loh. Ini nggak pernah loh. Maksudnya itu saya sendiri pun kadang kaget sendiri loh cara dia menerangkan. Bisa menerangkan seperti ini pun saya itu sebetulnya heran-heran loh. Jadi makanya saudara kadang begitu saya lihat, aduh gimana ya, bisa fokus nggak ya? Masa berkali-kali saya sudah bilang ini, masa kok nggak ini ya? Itu mengganggu saya. Tapi saudara itu pun cara Tuhan menunjukkan hati saya yang tidak bisa tenang dalam segala keadaan. Makanya ketika kemarin saya renungkan kejadian yang saya katakan itu gitu ya. Sampai si orang yang begal di situ bilang, minta kembali uangmu katanya. Berapalah diminta kamu? Wah, sampai bilang seperti itu. Tapi saya diam gak jawab gitu. Yang saya lakukan adalah saya ngomong sama Tuhan gitu. Lalu saya di dalam hati saya, apa tujuanmu kalau kamu datang ke sana gitu? Apa coba? Oh, kamu ingin supaya dia itu bertobat gitu. Kalau aku tidak menginginkan dia, karena saya melihat saudara sudah begitu dikuasai. Kalau seandainya Tuhan ingin menolong Ananias dan Safira, bisa kan? Kalau menurut ukuran kita, dia salah atau tidak? Menurut ukuran manusia dia tidak salah. Enggak lah, enggak salah, orang cuma menahan kok. Lagian itu punya dia kok. Lagian, kenapa mesti ditanya? Lalu kenapa mereka sepakat? Kenapa mereka sekongkol gitu? Yang jadi pertanyaan juga, apakah setelah dia meninggal, dia masuk neraka atau masuk surga? Hah, orang kan suka kepoin kan. Itu orang menanya kadang-kadang itu gak masuk akal. Yudas itu masuk surga atau masuk neraka? Ngapain sih tanya Yudas? Tanya dirimu sendiri. Kamu kira-kira kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Apakah pendeta bisa menjawab? Oh, karena sudah percaya Tuhan. Masuk surga. Apakah sesederhana itu? Lalu kenapa Lazarus langsung dikatakan di pangkuan Abraham? Ada nggak ceritanya dia itu menginjili? Atau dia itu seorang yang baik, jujur? Adakah ceritanya dalam Alkitab? Tak ada. Lalu kenapa katanya dia di pangkuan Abraham? Sementara si orang kaya itu ada di neraka. Kenapa? Lalu kenapa orang yang di samping Tuhan itu, yang di samping kanan Tuhan itu, dia kan pembunuh gitu. Kok bisa langsung saat itu juga bersama dengan Tuhan di Firdaus? Hanya dengan satu perkataan. Hanya dengan di ending hidupnya, dia hanya bilang begini, Tuhan, kalau engkau nanti sampai kepada kerajaan, jangan lupakan aku ya. Hanya dengan itu saja dia bisa masuk surga. Tahu nggak? Dengan mempercayai seperti itu banyak orang nunggu tua baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi masih mencari hal-hal dunia ini. Karena apa? Karena banyaknya peristiwa itu sehingga membuat gambaran orang tentang surga itu simple, sederhana.
Lalu kenapa kita untuk hal-hal yang mendetail dalam hidup kita, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Kenapa kita perlu setiap hari mendengarkan suara Tuhan, duduk di kaki Tuhan? Kenapa? Lalu kenapa saya harus istilahnya, harusnya kan saya sudah bangga sekali ya dengan saudara bisa datang tiap pagi, haleluya gitu. Lalu kenapa saya masih seperti itu? Apakah itu hanya perasaan saya secara pribadi? Apakah itu bukan perasaan Tuhan? Bukankah saudara menjadi kecewa terhadap saya karena saya melihat manusia? Karena saudara melihat saya manusia kan, sama seperti saudara kan? Lalu bagaimana saudara itu mau mengalami kalau Tuhan itu benar-benar yang berbicara kepada saudara? Kapan? Lalu bagaimana saudara melihat bahwa Tuhan hidup di antara kita? Bagaimana? Siapa yang bisa? Siapa yang layak? Adakah di antara umat manusia yang layak? Mana ada? Saya nggak layak kok. Bu Rahel nggak layak kok. Pak Twin nggak layak kok. Siapa yang layak? Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu? Mana ada yang layak? Nggak ada yang layak. Makanya ketika Tuhan memilih Yesus, Yesus dikatakan itu hamba Tuhan yang menderita. Yang ditolak oleh angkatan ini. Sudah saya katakan berulang-ulang, saudara. Seandainya Tuhan Yesus yang dulu hidup di zaman kita sekarang, kalau bukan Tuhan yang memilih muridnya, gak akan ada yang ikut dia. Orang hanya ngikut dia karena dia buat mujizat. Makanya saudara, walaupun Tuhan ada di antara kita, belum tentu kita itu menghormati Tuhan sebagaimana adanya dia. Makanya dikatakan saudara, benar, kita itu mengasihi Tuhan di alam roh. Betul. Di hati kita, betul. Tuhan, betul. Tapi apakah kita mengasihi Tuhan yang kelihatan? Ingat sekali lagi saudara, tidak ada di antara kita yang lain. Berarti apa saudara? Kita mesti berjaga-jaga dan berdoa untuk melihat Tuhan yang ada di antara kita. Kenapa Daud sangat gentar sekalipun dia itu dinista oleh Simei, dicaci maki? Kenapa? Kenapa dia rela mengungsi waktu anaknya mengkudeta dia, yaitu Absalom? Kenapa? Lalu kenapa di akhir hidupnya ketika dia menyerahkan kerajaannya kepada Salomo, kenapa dia ingatkan tentang Simei? Kenapa nggak dilupakan? Kenapa itu penting harus dicatat di dalam Alkitab? Nah, dari sinilah saudara kita mulai harus
inilah saudara, kita sedang advance. Kita mendapatkan penjelasan-penjelasan yang kalau di zaman Tuhan Yesus, hal itu kepada orang banyak diceritakan secara perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya dijelaskan secara detail. Saudara. Namun toh pada waktu itu murid-muridnya pun gak ngeh juga. Sehingga ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dia harus sekali lagi ngomong, alangkah lambannya kamu. Kenapa kamu tidak mengerti akan firman Tuhan? Selama dia hidup padahal berapa tahun, sampai kapan aku harus ada di antara kamu? Saudara, satu anugerah saudara, kita itu boleh mendapatkan firman Tuhan ada di antara kita. Tuhan menampakkan diri. Tuhan sudah datang kedua kali. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu firman. Dan dia meneguhkan perkataan-perkataan itu, saudara. Dari apa yang kita alami perubahan dalam hidup kita. Tetapi, saudara, dia mengharapkan hasil daripada apa yang dia firmankan. Dia mengharapkan hasilnya, saudara. Dia melihat hati kita setiap hari, saudara. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Suatu saat dia mulai akan berbagi beban dengan kita. Ketika kamu melihat keadaan seperti itu, pernahkah kamu bayangkan suatu saat kamu akan menjadi bapa bagi banyak bangsa? Kita kan hidup sekarang kan, itu karena memang kita belum punya pengalaman yang sampai ribuan tahun gitu. Umur kita masih 40-an gitu kan. Ketika Abraham mendengarkan janji Tuhan, kamu akan menjadi bapa bagi banyak bangsa katanya. Oh, dia senang sekali, saudara. Hatinya bergembira luar biasa. Tetapi harus diuji 25 tahun. Di pertengahan janji itu, saudara, mereka nggak kuat. Mereka pandang-pandangan ya. Abraham memandang Sarah. Sarah memandang Abraham. Sarah berkaca gitu. Dia lihat mukanya gitu. Sudah berkerut gitu. Semangatnya tidak semudah dulu lagi. Mereka berpandang-pandangan. Lalu dia ngomong sama Abraham, mas, koyo gak mungkin lah ya. Umurku sekarang sudah segini, masih mungkinkah? Berpandang-pandangan setiap hari. Sampai saudara, dia menawarkan Hagar gitu. Dan Tuhan tidak melarang. Diizinkan toh. Abraham juga dengan tulus karena memang pada waktu itu hukumnya hamba itu ya miliknya. Dia nggak berhak sedikit pun karena dia hamba. Itu hukumnya.
Kan ceritanya saudara ketika dia mau mati itu kan hartanya banyak. Dia itu kan mengeluh gitu. Itu sudah dapat janji loh saudara. Kemana lah nanti semua ini. Sementara aku nggak punya keturunan gitu. Dia mikir gitu loh. Dia merenungkan tentang kehidupan yang akan datang setelah dia mati. Kalau Adam dulu saudara, dia itu belum ada pikiran mati saudara dulu. Yang awal-awal itu nggak ada pikiran mati. Karena mereka nggak tahu. Karena belum pernah ada orang yang mati. Jadi hidupnya lanjut terus gitu loh. Tapi di zaman Abraham, sudah banyak orang yang mati gitu. Jadi kematian itu menjadi seperti suatu kebenaran. Dan itulah yang menguasai semua umat manusia. Jadi ketika kita itu mendapatkan firman di highlight gitu, kita hidup selama-lamanya, itu anugerah saudara. Dan perkataan itu setiap hari ketika kita bersekutu dengan dia, itu kayak diucapin berulang-ulang. Sama seperti Abraham dan Sarah. Mereka sedang diajarkan, jadi dites selama 25 tahun ini. Hanya satu pelajaran, percayakah kamu, aku tidak mungkin berdusta. Dan aku bisa mengadakan apapun. Ini yang jadi perenungan bagi Abraham sehingga ketika dia mendengarkan perkataan Allah berikutnya, mempersembahkan anaknya, dengan tekad yang bulat, dia melakukannya sendiri, tanpa kompromi dengan istrinya. Dan sekalipun dia mengasihi anaknya, dia tidak cerita kepada anaknya. Karena takut anaknya tidak mau pergi. Gak mungkin dong. Nah, Tuhan bilang, kamu harus dipersembahkan di atas gunung. Gak mungkin dia berani mengucapkan perkataan seperti itu kepada anaknya. Tetapi ketika dia taat melakukannya berjalan, bayangkan saudara, dia harus menjaga dirinya fokus kepada perkataan itu sepanjang jalan, dan dia harus menahan emosinya. Orang yang pernah punya anak pasti tahu. Yang punya orang yang dikasihi pasti tahu gimana perasaannya. Emosinya kan pasti bergejolak, saudara. Dan itulah yang dialami Tuhan juga dulu. Kalau boleh Bapa, dia pakai kata kalau boleh. Tapi jangan kehendakku. Hal-hal inilah yang dikatakan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar untuk menjadi taat. Belajar menjadi taat itu pelajaran selama kita ada. Selamanya Tuhan tidak kelihatan secara fisik sekalipun kepada kita. Yang kita tahu nantinya kita melihat dia adalah di dalam diri kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Doa Tuhan Yesus tidak mungkin tidak terjawab. Karena itu firman daripada Bapaknya sendiri. Allah yang tidak kelihatan itu menjadi terikat dengan perkataan Tuhan secara pribadi. Perkataan Yesus secara pribadi, secara manusia.
Dan tahukah saudara, inilah yang terjadi atas seluruh ciptaan yang belum pernah dijelaskan siapapun. Di masa kinilah kita mendengarkan perkataan ini. Ingat sekali lagi saudara, gak ada yang layak. Seperti inilah caranya Tuhan menaklukkan semua ini. Termasuk menaklukkan si jahat sekalipun. Pada akhirnya semua harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Saudara ngerti arti kedaulatan Tuhan? Arti kedaulatan Tuhan yang sesungguhnya. Dia bisa hidup bebas. Sebebas-bebasnya. Memenuhi seluruh pikiran saudara. Seluruh perasaan saudara. Hati saudara. Makanya saudara, ketika dia pilih saudara dan saya, dia pilih saudara mendengarkan perkataan-perkataan bukan karena siapa kita. Bukan karena kita sudah hebat atau apapun. Tak ada yang hebat menurut dia. Semua karena kasih karunia. Kalau dia bisa berbicara seterus terang ini kepada kita saudara, itu pun karena dia. Itu karena ditemukan orang-orang yang tidak lagi merasa dirinya benar. Firman yang mengatakan bahwa yang berulang-ulang kita dengarkan, yang walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tahu nggak saudara? Perkataan itu kayak berurat berakar di dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita sangat hati-hati sekali, menjadi sangat hati-hati dalam menjalani hidup kita setiap hari, saudara. Ketika kita izinkan mengalami banyak hal yang rasanya mengganggu kita, gitu. Rasanya kita pengen mundur. Abraham untuk mendapatkan janji. Saudara, bukan masalah punya anak loh Abraham, bukan itu masalahnya. Tapi Abraham pikir hanya masalah anak. Bukan, saudara. Dia mau membuat, saudara, satu keturunan yang benar-benar baru. 3 orang itu. Abraham, Ishak, Yakub. Dia mau membuat ini orang mengenal Allah berikutnya, orang Israel. Harus menyebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah dikatakan 2-3 saksi. Bagi dia sudah cukup. Makanya ketika Tuhan Yesus berbicara di bumi, dia hanya dibilang, ada Bapakku yang menjadi saksi katanya. Menurut Tauratmu. Makanya dia bilang menurut Tauratmu. Bukan menurut firman Tuhan. Tauratmu. Sudah lewat 6 ternyata. Aduh. Padahal saya masih, udah gak apa-apa ya. Karena sudah lewat 6. Ya, kita lanjutkan besok ya. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Buat perkataan-perkataan-Mu yang mengajar kami. Tuhan, kiranya hati kami terus semakin hari semakin lembut Tuhan. Sehingga Engkau semakin bebas hidup di dalam kami dan tinggal di dalam kami. Sehingga Engkau boleh berkata
anggap seperti rumah sendiri. Biarlah kiranya Engkau benar-benar menganggap kami sebagai rumahmu sendiri, Tuhan. Karena Engkau juga mengatakannya kepada kami. Seterbuka itu Engkau terhadap kami, Tuhan. Kiranya rumahmu ini benar-benar menjadi rumah yang menyenangkan bagimu, ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian, kemuliaan bagi. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati.